Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yada'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kanal insanu ajula. Allah berfirman di ayat ke-11 dari surah Al-Isra, wa yada'u, dan selalu berdoa, sering berdoa atau selalu berdoa. Ada yang mengartikan dan selalu mengajak. Kata yada'u fi'il mudhari, kata kerja untuk masa sekarang dan akan datang. Dalam bahasa Arab disebut fi'il mudhari, kata kerja sekarang dan yang akan datang. Berasal dari fi'il madhi da'a. Da'a yada'u, itu artinya bisa berdoa, bisa mengajak atau mendakwahi, berdakwah. Itu dua-duanya bisa. Wa yada'ul insanu, dan selalu berdoa, al insan manusia itu, bisyarri dengan keburukan, dengan kejelekan, du'aahu seperti doa dia, bil khair dengan kebaikan. Wa kanal insanu ajula. Wa kana, dan adalah al insanu manusia itu, ajula bersifat tergesa-gesa. Kalau susunan bahasa kita, wa kanal insan itu, dan manusia itu adalah makhluk yang tergesa-gesa. Kalau Kementerian Agama menerjemahkan ayat 11 surat Al-Isra ini seperti ini ya. Wa yada'ul insanu bisyarri, dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan atau keburukan, du'aahu bil khair, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Wa kanal insanu ajula, dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Itu terjemahannya dari Kementerian Agama RI. Apa sih maksud ayat ini? Kok Allah tiba-tiba berfirman seperti itu setelah sebelumnya, pada ayat-ayat sebelumnya, misalnya kita buka ya surat Al-Isra ini. Sebelumnya kan Allah berbicara tentang Al-Quran. Nih di ayat yang ke-9 dan disambung ayat yang ke-10. Firman Allah di surah Al-Isra ini pada ayat yang ke-9 itu berbicara tentang Al-Quran. Kenapa Allah berbicara tentang Al-Quran? Ya karena di ayat sebelumnya Allah berbicara tentang orang-orang yang mengingkari Al-Quran, gak percaya sama Al-Quran.
Lalu Allah bilang, Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya ini Al-Qur'an menunjuki ke jalan maksudnya ke jalan yang dia jalan itu aqwam, paling lurus, paling adil. Ada penterjemah yang mengartikannya paling sempurna. Aqwam diartikan paling sempurna. Ya memang begitu. Al-Qur'an itu menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus, paling adil, paling sempurna. Kalau kita kepingin tahu ajaran yang paling sempurna, ya ada dalam Al-Quran ini. Kalau kita kepingin tahu mana sih yang paling adil di antara perbuatan-perbuatan manusia ini, kita baca Al-Quran. Kalau kita dapati dalam Al-Quran perbuatan-perbuatan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ya itulah perbuatan yang paling adil. Kalau kita kepingin tahu perbuatan yang seperti apa yang paling lurus, paling benar, ya Al-Quran ini tempatnya kita bertanya atau mengetahui untuk cari tahu. Setelah Allah berbicara tentang Al-Quran, yang kata Allah, dia menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus, paling adil, paling benar, paling sempurna. Lalu Allah bicara, bukan hanya itu Muhammad, Al-Quran bukan hanya menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus, paling adil, paling benar, paling sempurna. Wa yubasyirul mu'minin, dan Al-Quran ini juga memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman, yaitu alladzina ya'maluna shalihat, orang-orang yang mereka selalu beramal soleh, selalu berbuat baik. Kabar gembiranya anna, bahwasanya lahum untuk mereka ajran kabira, balasan yang besar, ganjaran yang besar. Setelah Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu menunjuki manusia ke jalan yang benar, manusia itu membawa kabar gembira bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat balasan yang besar dari Allah. Apa itu balasan yang besar? Upah yang besar. Ajrun bisa diartikan upah, ganjaran, balasan, sama aja itu dalam bahasa kita. Ya, karena kita sekarang ini sedang kerja, kita hidup ini lagi kerja, sedang mengerjakan sesuatu, sedang melakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat dalam hidup ini akan diganjar oleh Allah. Kalau perbuatan kita baik, ganjarannya baik. Kalau perbuatan kita jelek, ganjarannya, balasannya juga jelek. Sederhana sekali Al-Quran itu. Singkat, padat itu Al-Quran. Bukan hanya menunjuki manusia ke jalan yang paling benar atau paling lurus atau paling adil, paling sempurna. Dan juga bukan hanya memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa mereka akan dapat balasan yang besar. Ditambah lagi berita berikutnya, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan bahwasanya orang-orang yang mereka tidak beriman kepada akhirat, a'tadna lahum azaban alima, kami telah menyediakan untuk mereka azab yang pedih. Jadi di dunia ini ada orang yang beriman kepada akhirat, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ingat ayatnya dalam surah Al-Baqarah, kalau pada hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Setelah Allah membuka surah Al-Baqarah dengan alif lam mim di ayat yang pertama, ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab, itulah Al-Quran yang la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan padanya.
keraguan bahwa dia benar-benar datang dari Allah enggak ada. Demikian juga hal-hal yang meragukan tidak ada di dalam Al-Quran. Terus hudal lil muttaqin, dia Al-Quran itu merupakan petunjuk, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mengaku bertakwa kepada Allah, mestinya menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Terus di ayat belakangnya, siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang percaya kepada segala yang gaib, yang tidak kelihatan mata. Seperti Allah tidak kelihatan tapi kita percaya Allah itu ada. Orang bertakwa percaya bahwa Allah ada. Surga itu gaib, neraka itu gaib, tapi orang beriman percaya bahwa surga neraka itu ada. Malaikat, setan, jin itu gaib, tapi orang beriman percaya bahwa malaikat itu ada, jin itu ada, setan itu ada, dan seterusnya. Mereka yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimuna shalah, dan mereka yang menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang-orang yang mereka selalu menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan. Jadi mereka selalu infak. Itu orang yang bertakwa, selalu infak, tiap hari infak. Nah, lalu di belakangnya setelah dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang terakhir, wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang bertakwa itu selain beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, ya, orang yang bertakwa itu wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka yakin. Jadi kalau kita mengaku bertakwa, merasa bahwa kita ini bertakwa, mendakwakan bahwa diri kita bertakwa, ya kita harus percaya, yakin kepada akhirat, bukan hanya percaya. Yakin itu di atasnya percaya, melebihi percaya. Contohnya yakin tuh ini loh. Dulu guru saya suka ngasih contoh begini. Orang yang yakin itu dia percaya ini bahwa di sini ini kalau kita memasukkan paku dengan tangan kita ini, masukkan ke lubang kecil ini, kesetrum kamu. Bisa mati kamu, kesetrum kalau arusnya tinggi besar. Padahal dia nggak lihat mana ada setrumnya, mana kotak-kotak begini, mana setrumnya. Aku nggak percaya. Misalnya ada orang begitu, ya sudah kalau nggak percaya coba aja kamu masukkan itu paku gitu. Nah, orang yang yakin itu begitu, tidak melihat, tapi dia yakin ada setrumnya ini. Orang ini nyala kok ini nyala, ini tuh nyala tuh dari sini dia. Ya itu contohnya yakin. Orang yang yakin kepada akhirat, walaupun dia tidak pernah melihat akhirat atau belum melihat akhirat, dia percaya akhirat itu ada. Dan kita semua ini sekarang sedang bekerja, sedikit demi sedikit kita sedang menuju akhirat. Tapi nanti transit dulu di alam kubur, di alam barzah. Kita ini sedang hidup di dunia ini lamanya berapa? Sak dremo wong ngombe, kata orang Jawa. Kita hidup dunia ini sekadar seperti lamanya orang yang minum, istirahat, minum. Wah, habis lari-lari, jogging ini, wah, yang suka jogging tuh pagi-pagi nggak ngaji jogging dia. Ya, misalnya kayak gitu. Nah, keliling taman. Istirahat sebentar, minum. Istirahat sebentar itu lamanya orang hidup di dunia itu seperti itu. Habis itu dia lanjutkan lagi jogging. Sampai kapan? Ya sampai selesai. Hidup ini akan selesai, akan berakhir di akhirat.
Kita singgah dulu transit di alam kubur. Nah, di dalam kubur itu rohnya orang-orang yang beriman, yang bertakwa ditaruh di Illiyin sana, di atas langit yang ketujuh. Kemarin sudah disebutkan hadisnya, di dekat Sidratul Muntaha, di Illiyin sana. Arwahnya orang-orang yang beriman. Setelah Allah bicara pada ayat 9 dan 10 ini tentang Al-Quran dan orang yang beriman kepada Al-Quran dan orang yang tidak beriman kepada Al-Quran atau tidak beriman kepada akhirat, mereka diancam oleh Allah dengan adab yang pedih. Ini juga kabar gembira, ini kabar gembira bagi orang-orang beriman. Kamu orang-orang beriman, kalau kamu melihat orang yang kafir, gak usah sakit hati kamu, gak usah sakit hati, gak usah. Ya, mereka sudah kami sediakan kok adab yang pedih, udah. Ya. Sering dalam kehidupan kita melihat hal-hal yang membuat kita jengkel. Wah, apa ini semua berita sosial media, semua televisi membahas ijazah rampung-rampung itu loh. Ya Allah, membahas perkara ijazah enggak selesai-selesai. Beda sama si Asrul Sani, hakim MK itu, dituduh ijazahnya palsu. Langsung ini ijazah saya ini, lihat ini. Gitu kan dari dulu selesai ini. Ngapain? Nunjukkan gak mau itu. Ngapain? Ada apa sih? Justru kalau disembunyikan atau tidak ditampakkan, tidak tersenang, itu pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Ngono wae sudah. Lah buat apa sih kita kayak begitu itu? Kalau saya ditanya mana ijazah kamu, lulusan UGM bener ada ijazahnya, ada, aku simpan tuh masih rapi. Lulusan UNS iya. Urusan SMA Katolik iya ada, itu rapotnya ada. Bukan hanya ijazahnya, rapotnya ada. Ya situ aja kan selesai sebetulnya. Ngapain sih dipersulit? Ya pasti ada sesuatu. Ya, nah kalau manusia yakin kepada akhirat, gak akan seperti itu, Pak. Orang beriman itu apa adanya kok. Diajari oleh Allah apa adanya, enggak pura-pura baik, enggak. Baik ya baik, jelek ya jelek. Orang beriman tuh di mana saja sama, tampil di depan umum ya begini adanya, sendirian ya juga begini ini. Orang beriman tuh begitu. Kalau kita sudah bisa begitu, berarti kita benar-benar beriman. Tapi kalau kita di hadapan orang banyak kita baik, di belakang orang banyak kita jahat, itu orang munafik namanya. Dan kita kalau begitu juga, kalau kita seperti itu, kita juga orang munafik sama. Ya. Nah, kenapa Allah sesudah berbicara tentang Al-Qur'an, kemudian akibat dari mereka yang beriman kepada Al-Qur'an dan kafir kepada Al-Qur'an, tiba-tiba Allah kok berbicara tentang ini. Wa yada'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Kata para pakar tafsir, mereka kebingungan untuk menghubungkan ayat 11 ini dengan ayat 10 itu hubungannya apa ini? Itu hampir semua ahli tafsir bingung. Tafsir yang sering membicarakan hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya itu banyak. Tafsir Ibnu Katsir diantaranya juga begitu. Tafsir Al-Baghawi juga begitu. Tafsir Tafsir Al-Muntakhab juga begitu. Ya, tafsirnya Imam Asyura itu juga begitu. Tafsir orang ulama Tunisia itu. Kemudian yang lain-lain itu begitu. Mereka sering kali membahas hubungan antara ayat sebelumnya dengan ayat di depannya. Ini hubungannya apa? Habis berbicara tentang Al-Quran kok tiba-tiba Allah bicara tentang manusia. Kata Allah, wa yada'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Dan manusia itu sering kali berdoa untuk keburukan dengan keburukan, seperti doanya dia untuk kebaikan dengan kebaikan. Itu menurut Ibnu Katsir penjelasannya seperti ini. Ini Ibnu Katsir menerangkan ayat ini dalam kitab tafsir beliau menuliskannya seperti ini. Wa yada'ul insan ini, dan manusia itu selalu menyeru, selalu berdoa. Kata Ibnu Katsir, yuhbiru ta'ala, Allah Ta'ala sedang mengabarkan
tentang ajlatil insan, sifat ketergesa-gesaannya manusia. Manusia tuh sifatnya tuh suka tergesa-gesa. Orang Jawa bilang kesusu. Kesusu kan bukan bahasa Indonesia atau ya? Hah? Hah? Apa? Buru-buru, ya, buru-buru. Kalau bahasa Banjarnya apa, Pak? Apa? Bahancap. Astagfirullahaladzim. 21 tahun aku di Sampin gak pernah mengerti itu. Bahancap. Astagfirullahaladzim. Jadi manusia ini kayak begitu kata Allah. Sifatnya itu tergesa-gesa. Sugih kepingin cepat, pinter kepingin cepat. Apalagi ya hampir semuanya tuh kepingin cepat. Gak bisa. Di dunia ini semua pakai proses. Kalau kepingin cepat nanti di akhirat itu cepat tuh, GPL, gak pakai lama. Sampai bilang aku kepingin minum, langsung datang pelayan surga, ini tuan, minum apa? Kopi susu gitu. Ada kopi susu? Ada Pak, dikira nggak ada Pak. Kalau di sini kan sampean bikin dulu, ngerebus air dulu, habis itu ambil gelas, ambil kopinya, ambil gulanya, kudak, minum sambil ngobrol, habis itu taruh gelasnya sembarangan, iya toh? Ya, iya. Itu kelakuan kita ini kayak gitu. Capek ya, kasihan yang bersihkan ini itu. Ya, sedikit-sedikit dirubahlah kebiasaan buruk itu. Enggak apa-apa saudara ngopi. Enggak apa-apa, enggak dilarang kok itu. Bukan, enggak ada larangannya minum kopi itu. Kecuali orang punya sakit jantung loh ya. Jangan coba-coba sampean sakit jantung minum langganan kopi. Oh, sudah. Siap-siap aja nanti sewaktu-waktu tidur enggak bangun lagi itu. Ya. Jadi saudara sekalian, manusia itu Ibnu Katsir menerangkannya begini. Wa yadul insanu bisyarri du'ahu bil khair. Manusia itu seringkali berdoa untuk keburukan seperti berdoanya dia untuk kebaikan. Manusia kan berdoa untuk kebaikan, kepengen kalau berdoa ya Allah berilah hamba duit, ya Allah kepengen duitnya segera datang gitu. Ya toh? Iya, kepengennya gitu. Ya Allah berilah hamba ini sembuh dari sakit, kepengennya cepat. Gak bisa, mau sembuh itu pakai proses. Ini loh Pak Haji Wahid nih, mana orangnya nih? Ini loh, Seden ini untuk bisa ke masjid lagi ini perlu waktu 3 bulan jalin ya. 3 bulan apa 4 bulan Pak? 3 bulan lah. 3 bulan Seden di rumah terkapar. Jadi manusia itu sering itu sifatnya tergesa-gesa, sugih kepengen cepat, pintar kepengen cepat. Nggak bisa pakai proses. Mau sugih itu loh yang punya Lion Air itu, Rusdi Kirana itu dia cerita kalau dulu dia itu tukang jual tiket, calo tiket di Bandara Soekarno-Hatta zaman Soeharto dulu. Sekarang punya pesawat Lion Air berapa biji itu? Belum lagi Super Airjet-nya, belum lagi Batik Air-nya. Itu pakai proses dia kaya raya gitu itu. Aguan itu loh yang dicaci maki orang se-Indonesia itu gara-gara ngerampas di tanahnya orang-orang Banten itu. Itu pakai proses juga dia kaya raya itu. Terus yang punya BCA itu siapa namanya itu? Apa? James Riyadi. Mau dia kayanya juga pakai proses, semua orang itu pakai proses. Mau pintar baca Al-Qur'an itu juga pakai proses, dari baca salah-salah ya. Itu Bu Aminah itu ngajari jannah itu mana namanya jannah itu. Nah tuh ngomongnya mungkin harus sabar kalau orang Jawa bilang nek wudule ora dawa ora iso. Kalau nggak banyak sabarnya nggak bisa bikin orang yang tadinya nggak bisa baca Al-Quran jadi bisa baca Al-Quran. Baru sabar benar itu. Nah, jadi kata Ibnu Katsir ini nih Allah berbicara meninggalkan tentang masalah Al-Quran lalu bicara tentang sifat tergesa-gesanya manusia.
wa du'aihi dan doanya dia, doanya manusia fi ba'dil ahyan pada sebagian keadaan-keadaannya. Berdoanya apa? Ala nafsihi untuk dirinya sendiri, awaladihi atau untuk anaknya, au malihi atau untuk hartanya. Manusia itu seringkali berdoa untuk dirinya sendiri atau untuk hartanya atau untuk anaknya bisyarri dengan keburukan karena jengkel. Wah, anaknya dikasih tahu nggak nurut. Nah, jangan keluar. Ini lagi banyak bahaya di luar sana. Tetap keluar. Akhirnya orang tuanya jengkel. Ya sudah keluar. Mudah-mudahan kamu tabrakan situ itu. Nah, itu doa orang tua itu untuk anak yang nggak baik itu. Atau kita sendiri kadang-kadang berdagang ini, dagang tadinya laris tiba-tiba berkurang. Waduh, bangkrut aku. Nah, ngomong bangkrut aku itu juga ini mengamalkan ayat ini. Itu jangan atau mengatakan aduh celaka aku ini. Nah, itu juga enggak baik itu. Itu contoh dari wa yada'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Dan seringkali manusia itu berdoa untuk dirinya sendiri ya atau untuk anaknya atau untuk hartanya dengan doa yang buruk. Du'aahu bil khair, seperti doanya dia untuk yang baik. Ini Ibnu Katsir mengatakan contohnya dia berdoa untuk keburukan, misalnya bil maut. Aduh, mati aku kalau gini caranya. Nah, ngomong gitu tuh enggak boleh. Itu kata guru saya, Profesor almarhum dia. Bukan almarhum, kalau orang non muslim bukan almarhum, mendiang. Kalau untuk orang muslim almarhum. Kalau non muslim jangan bilang almarhum. Kalau kepada orang non muslim itu bukan almarhum tapi mendiang. Bahasa Indonesia. Kalau almarhum itu bahasa Arab. Itu untuk orang muslim. Almarhum tadinya apa sih? Orang yang dirahmati. Orang beriman itu dirahmati, orang kafir enggak. Jadi yang almarhum Franciscus Saverius ya keliru sampean, jangan. Bukan almarhum itu, almalun. Apa yang almalun? Soalnya enggak diterjemahkan, enggak usah diterjemahkan. Jadi apa? Manusia itu kayak gitu modelnya. Seringkali bilang aduh mati aku itu. Kata guru besar saya Profesor Lukas Meliala mendiang. Kalau orang dia berkatakan, waduh mati aku itu, kata beliau, ini otak itu merekam omongannya, terus mengakibatkan struktur kerja otak ini berubah drastis, yang akhirnya bisa menyebabkan orang itu betul-betul mati gara-gara dia ngomong seperti itu. Makanya hati-hati kita ngomong, jangan sekali bilang, jangan sekali waduh mati aku ini, jangan. Atau bilang aduh celaka aku ini. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bisyarri, manusia sering berdoa dengan suatu keburukan, misalnya bil maut dengan mengatakan kematian, awil halak atau kebinasaan, wa dimar atau kehancuran, wa laknat atau kelaknat, ya. Wa nahwi dzalik dan yang semisal itu. Ya, itu keburukan semuanya ini. Yang kata Ibnu Katsir falawis tajabalahu rabbuhu falau, maka kalau istajabalahu memperkenankan kepadanya, mengabulkan kepada dia rabbuhu Tuhannya, lahalaka niscaya binasa betul dia bidu'ahi dengan sebab doanya. Jadi kita tidak boleh mendoakan keburukan pada diri kita sendiri, pada anak kita, pada keluarga kita, walaupun anak kita menjengkelkan, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti bisa dikabulkan itu. Makanya ayat ini kata kama qala ta'ala, seperti telah berfirman dia Allah Ta'ala yang maha tinggi di dalam surat lain, surat Yunus ya. Surat Yunus itu surat yang ke-10 ayat 11, bunyinya seperti ini. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarrastijalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum
Walau dan kalaulah yu'ajjilullah, Allah mau menyegerakan linnas kepada manusia. Menyegerakan apa? Asyarra, keburukan yang dia mendoa untuknya. Istijalahum, seperti minta segeranya mereka, bil khair, kepada yang baik, kepada kebaikan. Laqudiya ilaihim ajaluhum, sungguh ditetapkanlah kepada mereka ajal mereka, sungguh dikabulkanlah kepada mereka ajal mereka. Jadi kata Allah dalam ayat lain, seandainya Allah menyegerakan kepada manusia kepada keburukan yang dia minta disegerakan, Allah akan membinasakan mereka, itu akan dibinasakan mereka, dipenuhi, ditunaikan kepada mereka ajal mereka. Makanya kita dilarang. Kata Ibnu Katsir, wa kada, dan seperti itulah fassarahu, telah menafsirkan ayat ini Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, wa Mujahid, dan Imam Mujahid, wa Qatadah, dan Imam Qatadah, wa qad taqaddama fil hadis, dan sungguh sudah ada lewat dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi pernah bersabda begini, la tada'u ala anfusikum, janganlah kalian mendoa, menyeru ala anfusikum, terhadap diri-diri kalian, wala, dan jangan pula ala amwalikum, terhadap harta-harta kalian. Kenapa? Janganlah kalian berdoa yang buruk untuk diri kalian dan untuk harta kalian. Jadi kita punya kebun sawit misalnya begini, waduh kok sawitnya kayak gini nih, waduh celaka ini kebunku ini. Ya jangan pernah bicara yang buruk untuk diri kita atau harta kita atau anak kita, walaupun keadaan sedang tidak menyenangkan. Jangan. Karena apa? Antuafiku, kata Rasulullah, kalau nanti tuafiku, bertepatan, kalian bertepatan dengan apa? Sa'ata ijabatin, dengan saat yang menyebabkan terkabulnya, yang itu tadi minallah, berasal dari Allah. Jangan sampai ketika kamu berdoa dengan doa yang buruk itu bertepatan dengan yang datang dari Allah, yaitu saat ijabah, saat yang dikabulkan. Nanti yastajibu fiha, dia Allah akan mengabulkan pada apa yang kamu doakan tadi. Jadi jangan pernah kalau kita lagi sakit ya sudah, aduh astagfirullah sakitnya ini ya Allah. Jangan bilang-bilang yang buruk. Nah, sama seperti kalau kita menengok orang sakit, kita nggak boleh ngomong yang jelek di depan orang sakit. Jangan pernah kita nengok orang sakit, sampean sakitnya kayak gini ya, maka aku kemarin baru aja nengok orang sakit kayak sampean nih, mati dia. Jangan ngomong begitu. Nanti kalau pas bertepatan dengan waktunya Allah mengijabahi omongan sampean, terkabul betul, mati nih gara-gara omongan sampean itu tadi. Gak boleh kita nengok orang sakit itu ngomong yang baik-baik, jangan ngomong yang jelek-jelek, jangan. Demikian juga di depan orang yang sedang sedih itu juga jangan. Kita hibur dia dengan omongan yang menyenangkan gitu loh. Jangan dengan omongan yang buruk. Takutnya nanti kata Rasulullah bertepatan dengan waktu ijabah dari Allah. Apa yang kamu ucapkan itu tadi, doa yang buruk yang kamu ucapkan. Lalu Ibnu Katsir mengatakan wa innama, dan sesungguhnya yahmilu Ibnu Adam, anak Adam, manusia ini seringkali membawa ala dzalika, atas perbuatan seperti ini. Apa yang membawa manusia kepada perbuatan seperti ini? Ajalatuhu, sifat ketergesaannya, wa qalaquhu. Nah, ini sifat ketergesaannya dia. Tuh. Jadi manusia itu karena kepingin segera, lalu kadang-kadang berdoa dengan sesuatu yang tidak pantas dia doakan. Kalau berdoa untuk yang kebaik-baik, kepingin segera ya wajar. Kepingin segera anaknya sembuh dari sakit, kepingin segera sembuh dari sakit, kepingin segera usahanya berhasil, kepingin segera apalagi apa yang dia inginkan tercapai.
itu wajar, masih wajar. Tapi jangan untuk yang buruk-buruk seperti itu jangan. Ini ayat ini mengajari kita seperti itu. Walihada qala ta'ala, dan karena inilah Allah Ta'ala berfirman, wa kanal insanu ajula, dan adalah memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Sifat manusia itu memang tergesa-gesa, nggak bisa. Orang, saya sering dapat contoh itu, ada pasien saya nggak hafal orangnya, WA, dok, praktek nggak hari ini dok? Ya saya jawab praktek. Kalau gitu saya daftar ya dok ya untuk pagi ini. Terus langsung tanya nomor berapa urutannya. Dalam hatiku seorang ini nggak paham ini. Daftarnya bukan ke saya dan tanya nomornya jangan ke saya. Saya ini bukan bagian pendaftaran. Biasanya saya aja hubungi nomor ini, nanti akan tahu nomor berapa. Dah gitu aja sih dah. Nah, aku kan catatannya ada di Kimia Farma, orangnya ada di rumah, kadang-kadang ada di pesawat, kadang-kadang dalam perjalanan. Waduh, itulah contoh sifat tergesa-gesanya manusia. Apa-apa tak pengen cepet. Di bandara antri nggak mau. Boleh, saudara nggak mau antri boleh. Aku juga itu Pak, nggak suka antri aku. Tapi saya keluar duit. Mas, tolong cekin aku ya. Kasih duit ya. Ya harus begitu. Sambil ngasih penghasilan, pendapatan. Kadang-kadang nyuruh portir, kadang-kadang nyuruh afsek tuh. Bagian upfront security itu, pengamanan bandara itu yang suka meriksa orang, barang-barang orang itu loh. Nah, di Jakarta udah punya channel aku. Kalau mau check-in Jakarta yang pakai antri, tinggal telepon aja. Tolong ketikkan ini ya, ini. Oh, siap, gitu ya sudah. Nanti Surabaya ada lagi, di Semarang ada lagi, di Surabaya, Semarang, Jakarta ada, ya itu sementara itu aja dulu. Yang sering berpergian kan ke situ. Di Pangkalan Bun belum punya. Aku cari belum dapat itu. Ya belum ketemu. Jadi orang nggak apa-apa, nggak mau antri nggak apa-apa, tapi harus korban. Nggak mau korban tenaga antri ya bayar sampean. Bayar orang untuk cekin tuh. Nah orang mau masuk surga aja antri kok sampai nggak mau antri. Masuk ke rumah sakit ini Pak Haji Wahid ini kemarin katanya ya Pak ya. Di rumah sakit antri lama Pak lah. Ya antri itu Lina yang bawa mana Lina itu. Udah pulang. Udah capek-capek antri Pak ya. Tahu-tahu sidik jarinya enggak. Hah? Disidik orang. Kasihan Pak Haji Wahid ini. Ada aja cobaannya ini ya. Jadi disidik jari orang lebih dulu, akhirnya Pak Haji nggak bisa nyidik jari. Astagfirullahaladzim, kok bisa begitu? Selama ini aku nggak pernah periksa ke rumah sakit pakai sidik jari, belum pernah aku. Oh sekarang ini aneh-aneh aja kok orang bikin aturan itu. Bukan aturan mempermudah, mempersulit. Ya aturan itu harusnya mempermudah orang. Orang kalau orangnya lumpuh kayak apa coba menyidik jarinya itu, tangan kanannya nggak bisa gini, terus gimana coba? Kenapa sih bikin aturan bikin susah orang itu loh? Mau daftar harus lewat online, yolah. Nah kalau orangnya di Tualan Hulu sana atau di mana itu paling ujung kecamatan paling ujung itu apa namanya? Bukan, Bukit Sentuai. Nah di Bukit Sentuai sana sinyalnya nggak ada, terus gimana coba? Astagfirullahaladzim, kenapa bikin aturan kok susah-susah gitu? Itu peraturan dibikin susah itu gara-gara ada orang yang melanggar aturan itu biasanya. Orang lain mengaku yang pegang BPJS padahal bukan dia. Itu loh, gara-gara itu. Lalu sekarang biar tidak digitukan, sidik jari mana orangnya? Suruh sini sidik jari. Gitu. Celaka 13 itu. Nah. Ya itulah. Kok bisa gitu loh ya, padahal sidik jarinya orang kan beda-beda gitulah. Ya itulah aturan manusia, selalu ada celah-celah yang tidak benar ya. Nah ini ayat ini berbicara tentang sifat ketergesa-gesaan manusia.
Nah sama ini. Di sini Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis. Ini hadis ini agak menarik ya. Karena apa? Karena berbicara tentang proses penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia yang pertama diciptakan oleh Allah langsung oleh tangan Allah sendiri. Ceritanya begini. Waqad dzakara Salman Al-Farisi, dan sungguh sahabat Nabi yang nama Salman Al-Farisi telah menyebutkan, wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas juga menyebutkan radhiyallahu anhuma, kedua sahabat Nabi ini. Huna di sini menceritakan tentang kisah Adam, kisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Hina ketika Hamma bin Nuhud, waktu Nabi Adam sedang diciptakan oleh Allah, kan diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang bermacam-macam. Allah mengumpulkan dari macam-macam tanah liat itu, dikumpulkan, diolah jadi bentuk Nabi Adam. Terus belum ditiupkan ruh. Waktu Allah meniupkan ruh, dimulai dari kepala. Ruh itu ditiup oleh Allah dari kepalanya manusia. Gitu kalau kita meniup kepalanya ditiup. Nah, kalau Allah meniup aku nggak tahu caranya gimana ya. Jadi Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam lewat kepalanya. Nah, ruh itu masuk dari kepala terus ke bawah. Dari kepala kan ini nih ubun-ubun, terus ke mata. Begitu ruh sudah lewat mata Nabi Adam terbuka. Terus lihat hidungnya mulai bergerak bernapas. Ke mulutnya mulai bergerak. Terus ke tenggorokan, terus ke dada, ke tangan, ke kaki. Nah, waktu Nabi Adam ditiupkan ruh kepada beliau itu bermaksud waktu melihat matanya sudah terbuka, lihat alam semesta gini bagus gitu. Dia mau bangkit, Nabi Adam mau bangun. Hina Hamma bin Nuhud, ketika waktu Nabi Adam ditiup ruh kepada beliau kepengen bangun, iman kepengen bangkit berdiri, sebelum antasilar ruh, sampainya ruh beliau ila rijlaihi, ke kedua kakinya. Jadi ruh itu ditiupkan kepada manusia dari ubun-ubunnya sampai ke kedua kaki. Nah, waktu dicabut ruh manusia dari ubun-ubunnya, malaikat mencabut ruh dari kepalanya, dijambak gitu kepalanya. Diambil gini, pelan-pelan ditarik gitu. Ketika ditarik, yang lepas duluan kakinya. Makanya kalau kita dokter meriksa orang mati, kita lihat kakinya. Waduh, udah dingin. Akral dingin namanya kalau bahasa kedokterannya. Wah, ini sudah tanda-tanda kematian, ini sudah pegang dingin semua kakinya nih. Kalau kakinya masih hangat, itu masih hidup itu. Kalau udah kakinya udah dingin, udah ini tanda-tanda kematian ini kalau sudah di ICU gitu tuh. Nanti ya pegang lagi tangannya. Sama ketika ditarik ini ujung kaki, ujung tangan ini dingin. Nah, habis itu nanti yang terakhir naik makin dingin ke atas, akhirnya yang terakhir nanti jantung sudah enggak berdetak, paru-paru sudah enggak bergerak. Tapi masih hidup orangnya. Karena apa? Matanya masih belum terbuka semuanya, irisnya ini. Iris itu orang-orangan mata yang ada di bagian hitam. Jadi udah terbuka lebar, wah udah ini meninggal. Jadi dokter baru menyatakan kematian kalau jantung sudah tidak bergerak, tidak bekerja, paru-paru sudah tidak bekerja, dan yang terakhir otak tidak bekerja, udah mati otaknya baru dibilang mati. Kalau belum mati otaknya, belum mati dia. Nah, makanya ada orang yang pingsan enggak sadar sampai berbulan-bulan. Pernah ada sampai 7 bulan gak mati-mati, tapi juga gak hidup. Itu otaknya masih belum mati. Nah, ini Nabi Adam waktu itu roh belum sampai kedua kakinya, dia mau bangkit. Yang terjadi apa? Wadzalika, dan yang demikian itu annahu, bahwasanya Nabi Adam ja'athun nafkhatu, telah datang kepada Nabi Adam tiupan roh min kibali ra'sihi, dari arah kepalanya. Falamma wasolat, maka ketika telah sampai roh itu ila dimaghihi, ke kerongkongannya, mulutnya, atau Nabi Adam karena mau bangun dia bersin itu loh gitu. Faqala, lalu Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah. Nabi Adam ngomong alhamdulillah ketika bersin. Faqala Allah, lalu Allah menjawab, yarhamuka rabbuka ya Adam, membelas kasihani kamu, merahmati kamu Rabbmu wahai Adam. Nah, kan kita kalau bersin disuruh mengucapkan alhamdulillah. Kita yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, gitu kan? Terus yang bersin menjawab yahdikumullah wa
wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan membaikkan keadaanmu gitu. Itu kan adab sopan santun ketika kita bersin, mengucapkan alhamdulillah. Bersin 2 kali alhamdulillah, bersin 3 kali alhamdulillah terus gitu. Falamma wasalat, maka ketika ruh sudah sampai ila ainaihi, ke kedua matanya, fatahahuma, maka kedua matanya pun membuka. Falamma, maka ketika syarat berjalan roh itu ila a'dha'ihi, ke anggota tubuhnya, wa jasadi, dan tubuhnya, ja'ala yanzuru ilaihi, berbuatlah Nabi Adam melihat ke anggota tubuhnya, wa yujibuhu, dan dia takjub, loh tanganku bisa bergerak, loh tanganku bisa bergerak ini, kakiku bisa bergerak. Fahamma bin nuhud, maka dia saat itulah Nabi Adam kepingin bangkit, qabla, sebelum antasila ila rijlaihi, roh itu sampai ke kedua kakinya. Falam yastati, tapi dia tidak bisa bangun. Waqala, dan berkatalah Nabi Adam waktu itu, roh sudah sampai kedua kakinya, tapi dia mau bangun belum bisa. Apa kata Nabi Adam? Waqala, dan berkatalah Nabi Adam waktu itu, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan, ajil qablal lail, segerakanlah roh ini, selesaikan sebelum waktu malam. Nabi Adam bilang gitu sama Allah, ya Allah, segerakan rohku ini disempurnakan ya Allah sebelum datang malam, sehingga aku bisa melihat keajaiban ini, keajaiban tubuhku dan keajaiban yang beliau lihat di surga sana. Itu Nabi Adam aja kepengen segera, waktu sedang ditiupkan roh itu, belum sampai ke kedua kakinya, sudah bilang kepengen, sudah mau bangun, belum bisa bangun juga, terus bilang sama ya Allah, cepatkan ya Allah, cepatkan. Itu manusia kayak begitu. Sama dengan kita ini, kepengen cepat toh, kepengen cepat sugih, kepengen cepat bisa segala macam. Tapi ya nggak bisa, semua pakai proses. Penciptaan manusia pakai proses, kekayaan datang pakai proses. Nggak ada orang sugih mendadak, itu nggak ada. Semua pakai proses. Demikian juga dunia ini. Ya, jadi sembuh dari penyakit itu pakai proses. Nah ini kakiku lagi nggak sakit sekarang ini, enak ini. Nanti jalan sebentar itu. Apalagi gendong Zidan, waduh, habis gendong Zidan tuh langsung cekut, aduh, memang salah aku. Nah gimana Zidannya tuh ngalem banget tuh, gini bapaknya, beratnya 64 kilo Astagfirullahaladzim. Jadi begitu Bapak Ibu saudara sekalian, ayat 11 dari surat Al-Isra ini berbicara tentang nasihat Allah kepada kita manusia ini. Janganlah kita menuruti sifat kita yang tergesa-gesa. Gitu loh. Habis bikin kopi, ya taruhlah gelas itu di tempat cucian. Jangan buru-buru pulang naruh sembarangan. Ya, habis buka bungkus kopi, taruh di tempat sampah supaya tidak bikin kotor masjid. Kita diajari oleh agama Islam itu untuk berbuat bersih, untuk menjaga kebersihan, kita malah mengotori. Membersihkan masjid itu pahalanya besar, kita malah mengotori masjid. Coba, mengotori masjid pahala atau enggak itu? Ya enggak lah. Nah, sampean tahu gitu, tapi kelakuannya enggak berubah. Ya, udah sekian aja dulu, kita sambung lagi besok pagi. Insyaallah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Likay yamsu ila shalah wa yujahidu ma'ana fi sabilika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.